Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Kali ini pada mata kuliah akuntansi perpajakan, saya akan membahas mengenai cara menjurnal transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sureda Nur dengan NIM 01904014 dari Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa. Bagaimana cara menjurnal transaksi yang berkaitan dengan PPN? Pertama, pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan. Kedua, pembelian aktiva tetap yang PPN-nya dapat dikreditkan. Ketiga, pembelian dengan potongan. Keempat, pengembalian pembelian atau retur pembelian. Kelima, penjualan. Keenam, pengembalian penjualan atau retur penjualan. PT Dutasari, sebuah pengusaha kena pajak, merupakan distributor alat tulis kantor. Transaksi yang dilakukan selama bulan April 2014 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 April, membeli persediaan barang dagangan atau barang kena pajak secara kredit dari PT Sentra seharga Rp60 juta dan mendapatkan rabat sebesar 5%. Potongan pembeliannya sebesar 5% dikalikan Rp60 juta menghasilkan Rp3 juta, sehingga DPP yang dibayarkan PT Dutasari adalah 60 juta dikurangi 3 juta menghasilkan Rp57 juta. PPN pajak masukannya sebesar 10% dikali Rp57 juta menghasilkan Rp5.700.000, sehingga jurnalnya ialah persediaan 60 juta, pajak masukan 5.700.000 pada debit, kemudian potongan pembelian 3 juta dan utang dagang 62.700.000 di kredit. Pada tanggal 5 April menjual persediaan barang dagangan atau barang kena pajak secara kredit kepada CV Asrea seharga Rp120 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp80 juta. Sehingga jurnalnya ialah piutang dagang Rp132 juta di debit, kemudian pajak keluaran Rp12 juta, selanjutnya penjualan Rp120 juta di kredit. Pajak keluaran 12 juta didapatkan dari 10% dikalikan dengan penjualan 120 juta. Piutang dagang adalah total dari pajak keluaran ditambah penjualan. Kemudian jurnal selanjutnya adalah harga pokok penjualan 80 juta rupiah di debit pada persediaan 80 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 8 April membayar utang dagang kepada PT Sentra atas pembelian tanggal 2 April dan mendapatkan potongan cash diskon 2%. Sehingga potongan pembayarannya adalah Rp57 juta dikalikan dengan 2% menghasilkan Rp1.140.000, yang dimana angka Rp57 juta ini bisa kita lihat pada tanggal 2 April. DPP PPN-nya adalah 60 juta dikurangi rabat 5% yaitu 3 juta sehingga menghasilkan Rp57 juta. Sehingga potongan cash diskon pada pembayarannya adalah 57 juta dikalikan dengan 2%. Kemudian kita lihat lagi pada jurnal tanggal 2 April ada utang dagang sebesar Rp62.700.000 akan kita hapus tanggal 8 April saat pembayaran utang dagang kepada PT Sentra, sehingga jurnalnya adalah utang dagang sebesar Rp62.700.000 di debit pada potongan pembelian sebesar Rp1.140.000 dan kas atau bank sebesar Rp61.560.000 di kredit. Pada tanggal 9 April menerima retur atas penjualan tanggal 5 April kepada CV Asrea, di mana harga pokok persediaan ialah sebesar Rp20 juta. Sehingga jurnal retur penjualan yakni yang pertama,
retur penjualan sebesar 30 juta rupiah dan pajak keluaran 3 juta pada posisi debit terhadap piutang dagang sebesar 33 juta rupiah pada posisi kredit. Kemudian persediaan sebesar 20 juta di debit pada harga pokok penjualan 20 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 10 April, PT Duta Sari melakukan pengembalian pembelian atas barang yang dibeli pada tanggal 2 April sebesar 500.000. Atas transaksi retur pembelian ini, perusahaan mencatat jurnal PPN masukan sebagai berikut. Utang dagang sebesar 550.000 di posisi debit terhadap retur pembelian sebesar 500.000 dan PPN masukan sebesar 50.000 di posisi kredit. Pada tanggal 12 April, PT Duta Sari membeli aset seharga 120 juta rupiah, belum termasuk PPN 10%. Dengan demikian, jurnal yang dibuat oleh PT Duta Sari adalah aset tetap sebesar 20 juta dan pajak masukan sebesar 2 juta di debit terhadap kas atau bank sebesar 22 juta di kredit. Pajak masukan sebesar 2 juta didapatkan dari 20 juta dikalikan 10%. Kemudian, kas atau bank adalah total dari aset tetap ditambah pajak masukan. Sekian video penjelasan materi pencatatan jurnal transaksi yang berkaitan dengan PPN atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan PT Duta Sari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.